dan rehabilitasi sosial, memahami dan menjelaskan korupsi sebagai masalah sosial. Korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau berasal dari kata corrumper. Secara etimologi, corruption mempunyai arti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Sedangkan kata korup dalam bahasa Inggris memiliki arti orang-orang yang korupsi, yang berkeinginan mempunyai kecurangan yang tidak sah untuk keperluan pribadi. Secara terminologis, para ahli mempunyai definisi antara lain. Menurut Robert Crickard mendefinisikan, corruption is the abuse of public power for private benefit. Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Korupsi juga dapat diartikan sebagai memungut uang bagi layanan yang seharusnya atau sudah diberikan, atau dapat diartikan menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi merupakan masalah yang serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, selain itu dapat membahayakan politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena jika perbuatan tersebut dibiarkan, maka lambat laun akan menjadi sebuah budaya. Dampak sosial korupsi di Indonesia: berkurangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Negara lain lebih mempercayai negara yang jabatannya bersih dari korupsi, baik dalam kerjasama di bidang politik, ekonomi, ataupun bidang lainnya. Berkurangnya kewibawaan pemerintah dalam bermasyarakat. Apabila banyak dari pejabat pemerintah yang melakukan penyelewengan keuangan negara, masyarakat akan bersikap apatis atau acuh tak acuh terhadap segala anjuran dan tindakan pemerintah. Perusakan mental pribadi. Seseorang yang melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang, mentalnya akan menjadi rusak. Hal ini akan mengakibatkan segala sesuatu berhubung dengan materi dan akan melupakan segala bentuk tugasnya, serta hanya akan melakukan tindakan ataupun perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan dirinya atau orang lain yang terdekat dengan dirinya. Hukum tidak lagi dihormati. Sebab-sebab perilaku korupsi. Adapun faktor penyebab terjadinya korupsi menurut Evi Hartami antara lain sebagai berikut: 1. Lemahnya pendidikan dan etika. 2. Kolonialisme suatu pemerintahan asing yang tidak menggugah kesetiaan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. 3. Kurangnya pendidikan. Namun kenyataan sekarang kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh para pelaku yang intelektual tinggi, terpelajar, dan terpandang, sehingga alasan ini dikatakan kurang tepat. 4. Keserakahan. Pada kasus korupsi di Indonesia bukan lagi didasari kemiskinan, melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu, melainkan dari kalangan konglomerat. 5. Tidak adanya sanksi yang keras. 6. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi. 7. Perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transaksional. 8. Adalah keadaan masyarakat. Tanggung jawab sosial atas perilaku korupsi. Tanggung jawab sosial merupakan suatu konsekuensi yang sebaiknya dilakukan untuk menyangga beban sosial yang menyangkut sebagian atau keseluruhan dari permasalahan maupun kerentanan yang menimpa masyarakat, termasuk dalam penanganan tindak pidana korupsi
sebagai manifestasi dari problem-problem sosial. Ada beberapa langkah peran sosiologis masyarakat dalam upaya mengatasi korupsi. 1. Mengubah paradigma bahwa korupsi bukan hanya masalah hukum saja, tetapi sistem sosial yang cacat sehingga membentuk penyakit peradaban masyarakat Indonesia. Hukuman sosial harus lebih ditonjolkan daripada hukuman denda atau badan, di samping perlunya rekayasa sosial guna merubah masyarakat yang korup, serta perlunya merubah sistem politik dan sistem birokrasi yang korup. Yang ketiga, perlu adanya boikot oleh masyarakat internasional. Peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dalam usaha pemberantasan tindak pidana korupsi, masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam arti bahwa masyarakat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi dapat diwujudkan melalui bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi. Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi merupakan suatu wujud dari prinsip keterbukaan dalam negara demokrasi yang memberikan haknya kepada masyarakat untuk bisa memperoleh informasi yang jujur, benar, dan tidak diskriminatif. Dengan demikian, dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, pejabat yang berwenang diwajibkan untuk memberikan jawaban ataupun keterangan sesuai tugas atau fungsinya masing-masing. Lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, KPK juga sebagai lembaga khusus yang dibentuk untuk memerangi korupsi. Konstitusi secara jelas dan tegas menempatkan posisi rakyat pada penempatan yang tinggi, seperti yang ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Posisi yang tegas bahwa rakyat ialah pemegang kedaulatan dijabarkan lebih lanjut pada pasal 28C ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara. Hak asasi ini berperan dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini tentu sesuai dengan peran masyarakat yang terlibat dalam pemberantasan korupsi.